Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari laporan tugas proyek kecerdasan buatan kami dengan judul Sistem Rekomendasi Film Berdasarkan Rating. Di sini ada anggota kelompoknya dengan Dwi Anjar Arwibowo dengan NIM 014, lalu ada saya sendiri Indra Aditya Warman dengan NIM 060, lalu ada M. Irfan Arya Syahputra dengan NIM 063. Latar belakang dari sistem rekomendasi film ini yaitu di dunia film sudah terdapat banyak judul film yang menyebabkan penonton kesulitan dalam memilih film. Meskipun dengan klasifikasi genre yang telah ada sekarang ini, tetapi klasifikasi ini terbilang cukup umum karena masih belum dapat mengatasi preferensi genre dari penonton yang berbeda-beda. Seperti penonton dengan preferensi film yang memiliki genre action dengan sedikit bumbu komedi, tentu akan berbeda hasilnya dengan film dengan genre komedi dengan bumbu action. Sehingga dibutuhkan aplikasi rekomendasi yang dapat mengatur preferensi genre. Algoritma SAW adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem rekomendasi. Algoritma ini berjalan dengan menentukan nilai rating kecocokan setiap alternatif terdapat setiap kriteria dan membuatnya ke dalam sebuah matriks keputusan. Lalu di sini ada basis pengetahuan. Dalam sistem rekomendasi film berdasarkan rating mencakup beberapa elemen penting, yaitu diantaranya ada data film, lalu ada data rating, metode rekomendasi, lalu ada collaborative filtering, content-based filtering, hybrid filtering, lalu juga ada algoritma pemodelan, dan evaluasi dan penyempurnaan. Basis pengetahuan ini digunakan untuk melatih dan mengoptimalkan model rekomendasi film berdasarkan rating dengan menggunakan data yang ada dan metode yang tepat. Sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, lalu selanjutnya ada konsep teori. Konsep teori yang digunakan pada sistem rekomendasi ini yang pertama ada sistem rekomendasi sendiri, yaitu merupakan suatu teknik kecerdasan buatan berbasis komputer untuk menghadapi masalah-masalah dari banyaknya suatu produk atau informasi. Sistem rekomendasi film menggunakan konsep ini untuk membantu pemilih film yang sesuai dengan informasi yang dicocokkan dengan kriteria penonton film. Lalu selanjutnya itu ada Simple Additive Rating, yaitu Multiple Attribute Decision Making atau MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Lalu selanjutnya ada film, yaitu sekedar gambar yang bergerak, adapun pergerakannya disebut sebagai intermittent movement. Nah, selanjutnya ada tahapan pembuatan aplikasi. Dari tahapan pembuatan aplikasi ini yang pertama ada cara kerja sistem. Aplikasi rekomendasi film ini berguna untuk merekomendasikan film berdasarkan preferensi dari genre, rating, dan tahun pembuatan film yang dikehendaki oleh user. Aplikasi ini diimplementasikan dengan menggunakan metode Simple Additive Rating atau SAW dan digunakan menggunakan Eclipse IDE dan TMDB. Alur kerja sistemnya itu yang pertama, memulai atau start, lalu membaca database genre, selanjutnya itu ada input preferensi genre, rating, dan tahun, selanjutnya ada proses perhitungan rekomendasinya, lalu dari proses perhitungan rekomendasinya akan mengambil TMDB API-nya. Setelah kita menginputkan input ID movie, lalu pengambilan detail movie, lalu finish. Selanjutnya ada antarmuka aplikasi didesain dan diprototipkan menggunakan Figma yang akan dijelaskan oleh saudara Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan antarmuka aplikasi yang didesain dan diprototipkan menggunakan Figma. Sebelumnya izin share screen dulu ya. Apakah sudah masuk? Oke. Baik, di sini langsung saja ke prototipe ya. Di restart. Nah, di sini aplikasi kami prototipenya bernama Movie. Di sini user bisa login atau daftar dulu. Nah, di sini menunjuk daftar, next, di sini verify phone number itu verifikasi nomor HP. Continue, terus sudah selesai. Terus untuk
forgot password juga bisa. Kalau lupa password bisa melalui SMS atau email. Nah, di sini langsung login saja. Nah, di sini ada 2 user. Ya, terus kita bisa menambah user lagi. Di dalam satu akun itu akan bisa berbagai user gitu. Bisa kita nambah akun, di sini kita memasukkan nama akunnya, terus next. Di sini kita akan diminta ini apakah akunnya untuk anak-anak atau enggak. Terus bisa buat di set untuk apa? Dikunci oleh orang tua gitu. Terus kalau sudah buat akun, pencet profilnya. Nah, di sini kita akan diminta data pertanyaan. Ini kita mau nonton movie yang ratingnya berapa gitu. Misalnya 10 dari 9, 10 dari 9, 10 sampai 9 atau 8 sampai 7. Terus kita next. Di sini lalu kita diminta genre yang ingin ditonton nanti. Misalnya romance sama musical. Terus kita pencet next. Sini dia bakal mencari movie yang cocok dengan kita gitu. Nah, di sini tampilan awalnya. Di sini sistem akan merekomendasikan film-film yang berdasarkan rating yang kita pilih dan genre yang kita pilih. Tadi kita memilih movie yang genrenya romance dan musical gitu. Di sini ada movie yang musical, di sini romance. Nah, di bawahnya ada itu coming soon, movie coming soon. Di sini movie romance-nya. Di sini musical. Terus kita juga bisa ada menu bar untuk search dan profile. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dwi Anjar. Baik, mungkin sebelumnya bisa minta tolong Mas Adit buat share screen PPT-nya. Di sini ada desain alur sistem rekomendasi film berdasarkan rating. Yang pertama ada pengumpulan data. Kumpulkan data tentang film yang ada, termasuk judul, genre, sutradara, aktor, sinopsis, dan tahun rilis. Kumpulkan data rating yang diberikan oleh pengguna atau sumber lain seperti IMDb, Rotten Tomatoes, atau Metacritic. Terus yang selanjutnya ada pemrosesan data dan langsung saja representasi film, modal rekomendasi, dan yang terakhir evaluasi dan umpan balik. Kemudian ada metode atau algoritma yang digunakan. Pertama-tama start, kemudian cek koneksi internet, kemudian apakah ada koneksi, dan jika ada maka akan mengambil database film dari API, kemudian akan mengambil data film sesuai kriteria, kemudian parsing di JSON, kemudian pengkalkulasian bobot, kemudian cari bobot, normalisasi metrik, dan metrik ternormalisasi dikali dengan tingkat preferensi. Selanjutnya, Mas. Kemudian untuk penutup, kesimpulan yang didapat dari aplikasi sistem rekomendasi film untuk merekomendasikan film sesuai dengan preferensi genre yang ditentukan oleh user telah berhasil dibuat dengan menggunakan metode simple additive weighting pada platform Android dan menghasilkan aplikasi yang dapat menyesuaikan film berdasarkan aktivitas user. Saran, diversifikasikan dengan metode lain mempertimbangkan rating. Anda dapat memperluas sistem rekomendasi dengan menggunakan metode seperti collaborative filtering atau content-based filtering. Ini akan memberikan sudut pandang yang lebih kaya dalam merekomendasikan film kepada pengguna. Memberikan variasi rekomendasi.
Jangan hanya fokus pada film dengan rating tertinggi. Berikan variasi dalam rekomendasi dengan mempertimbangkan genre tahun rilis atau film dengan rating yang lebih rendah tetapi relevan dengan preferensi pengguna. Ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengeksplorasi film-film baru. Dan saran yang terakhir, gunakan sumber rating terpercaya. Pastikan data rating yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki metode penilaian yang konsisten. Ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas rekomendasi sistem. Itu saja. Baik, Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Adi. sekian untuk presentasi laporan tugas proyek kecerdasan buatan kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.